Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang wireless local area network. Kalau di materi sebelumnya sudah saya bahas tentang jaringan LAN atau local area network. Berikutnya jenis-jenis kabel yang bisa digunakan terutama untuk membangun suatu jaringan komputer. Pada prinsipnya ada 3 jenis kabel yang bisa digunakan untuk membangun suatu jaringan, mulai dari kabel koaksial, yang kedua ada kabel twist pair, contoh seperti kabel STP dan UTP, selanjutnya ada kabel fiber optik. Untuk materi hari ini kita akan fokus ke pembahasan tentang bagaimana caranya membangun jaringan wireless local area network. Perbedaannya kalau di materi sebelumnya kita menggunakan media transmisi kabel. Nah, untuk yang materi hari ini kita menggunakan jaringan nirkabel atau yang wireless, cakupannya tidak terlalu luas, yaitu cakupannya hanya local area network atau contohnya jaringannya tidak terlalu besar. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi di pertemuan ini, mulai dari konsep wireless local area network. Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara kerja dari wireless LAN. Berikutnya, komponen yang perlu kita siapkan untuk membangun jaringan wireless local area network itu sendiri. Berikutnya ada teknologi yang ada di jaringan wireless local area network itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir nanti saya akan bahas tentang kelemahan dan kelebihan kalau kita menggunakan jaringan wireless LAN itu sendiri atau wireless local area network. Oke, langsung saja saya akan bahas tentang konsep dari wireless LAN. Pada prinsipnya, wireless local area network merupakan jaringan yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi secara nirkabel. Dalam artian, nanti perangkat tersebut nanti bisa terhubung dengan menggunakan gelombang elektromagnetik biasanya, atau menggunakan gelombang radio biasanya. Jadi tanpa menggunakan kabel untuk media transmisi dari perangkat yang nantinya akan terhubung ke server atau contohnya ke access point, dia menggunakan media transmisi nirkabel atau tanpa kabel. Berbeda dengan kalau kita menggunakan jaringan LAN atau local area network, di mana kalau kita membangun suatu jaringan LAN, umumnya kita menggunakan yang namanya media transmisi kabel. Biasanya media transmisi kabel yang kita gunakan, umumnya kita menggunakan kabel twist pair biasanya. Bisa menggunakan kabel STP atau menggunakan kabel UTP yang nantinya akan dihubungkan contohnya dengan menggunakan fast ethernet yang ada di komputer itu sendiri. Kabel jaringan selanjutnya kita cramping dengan menggunakan konektor RJ45, baru nanti kita hubungkan dengan perangkat-perangkat yang ada dengan menggunakan klien yang ada, contohnya menggunakan PC, di mana di PC tersebut biasanya ada fast ethernet atau colokan fast ethernet. Wireless LAN biasanya memiliki kecepatan transfer data mulai dari 1 sampai 54 Mbps. Sebenarnya tidak terlalu bagus sih kalau dilihat dari segi kecepatannya. Cuman kalau berbicara tentang perusahaan, biasanya kalau di perusahaan dia bisa menawarkan sampai kecepatannya 108 Mbps. Ini kalau seumumnya digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Selanjutnya untuk jaringan wireless LAN kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Berarti nanti untuk media transmisi yang nantinya akan terhubung ke perangkat tersebut, contohnya ini yang disebut dengan access point, atau biasanya bentuknya adalah access point yang nantinya akan memberikan IP secara otomatis, akan menghubungkan klien-klien yang menggunakan nirkabel, contohnya ke perangkat-perangkat yang ada di sekitarnya. Contoh kita menggunakan laptop, atau contohnya nanti kita bisa menggunakan smartphone, atau contohnya bisa menggunakan jaringan-jaringan yang lainnya, atau menggunakan perangkat-perangkat yang lainnya yang bentuknya adalah mobile. Ini contoh untuk konsep dari jaringan wireless LAN itu sendiri. Cara kerja dari wireless LAN seperti apa? Wireless LAN mencakup klien yang berbeda, yang dapat berupa jalur akses atau klien nirkabel, tergantung daripada pengaturannya nantinya. Stasiun klien dapat berupa apa saja, mulai dari contohnya untuk kliennya bisa contohnya laptop atau contohnya PC yang kita tambahkan LAN card tambahannya, wireless cardnya kita tambahin contohnya di PC tersebut, atau contohnya smartphone atau perangkat-perangkat yang lain yang memang sudah tersedia yang namanya
yang namanya wireless card-nya, yang nantinya akan digunakan oleh pengguna di jaringan area lokal itu sendiri. Oke, titik akses nirkabel yang juga disebut sebagai router nirkabel adalah titik yang menerima sinyal dan mentransmisikan gelombang radio yang sama. Kalau saya contohkan, ini contohnya titik pusatnya, yaitu ada di access point, di sini, atau contohnya bentuknya bisa router. Ada beberapa router yang di dalamnya menyediakan fitur hotspot contohnya. Dia nanti akan memberikan contohnya, akan memberikan akses untuk perangkat-perangkat yang ada di sekitarnya contohnya. Dia akan menerima sinyal dan mentransmisikan gelombang radio yang sama. Terdapat dua macam operasi dasar pada IEEE 802.1. Jadi untuk teknologi yang ada di wireless LAN itu sendiri ada dua macam operasi yang nantinya kita bisa gunakan. Yang pertama kita bisa menggunakan ad hoc. Kalau ad hoc di sini biasanya hanya menggunakan dua perangkat contohnya yang nantinya akan kita hubungkan. Contohnya kita menghubungkan kita contohnya tethering, gampangnya contohnya seperti tethering dari smartphone ke laptop contohnya, atau dari sebaliknya contohnya, dari laptop ke laptop yang di dalamnya memang sudah ada wireless card-nya. Yang kedua, kita bisa menggunakan mode infrastruktur. Nah, ini biasanya lebih lengkap lagi nantinya. Memang sudah disiapkan contohnya akses point khusus yang nantinya akan digunakan untuk memberikan contohnya IP address secara otomatis ke klien yang ada di sekitarnya. Akan memberikan jaringan internet contohnya yang ada di sekitarnya. Dalam mode ad hoc, file data ditransmisikan langsung oleh unit seluler secara peer-to-peer. Berarti contohnya minimal ada dua PC, ada dua device yang nantinya akan kita hubungkan. Yang di dalam device tersebut contohnya ada wireless card-nya contohnya. Contoh seperti laptop dan smartphone, atau laptop dengan laptop, atau smartphone dengan smartphone. Intinya seperti contoh simpelnya seperti tethering. Sedangkan dalam mode infrastruktur, komunikasi yang dilakukan oleh unit seluler dilakukan melalui access point yang berfungsi sebagai jembatan ke jaringan yang lainnya. Jadi kalau kita menggunakan infrastruktur, sudah ada yang namanya pusatnya yang nantinya akan berfungsi sebagai jembatan ke jaringan yang ada di sekitarnya. Oke, contoh simpel untuk mode ad hoc seperti yang ada di depan ini contohnya. Kita akan menghubungkan dari notebook ke notebook contohnya. Atau contohnya dari PC ke PC yang memang di PC tersebut sudah ada wireless card-nya contohnya. Atau contohnya menghubungkan dari notebook ke smartphone contohnya, ataupun sebaliknya. Ini yang disebut dengan mode ad hoc. Selanjutnya kalau untuk yang mode infrastruktur ya seperti ini contohnya untuk yang mode infrastruktur. Jadi ada pusatnya yaitu access point yang nantinya akan memberikan gelombang radio, akan memberikan jaringan contohnya untuk smartphone, untuk perangkat-perangkat wireless yang ada di sekitarnya. Contohnya bentuknya PC, contohnya yang di dalamnya ada wireless card-nya, atau contohnya smartphone, atau contohnya tablet, atau contohnya bentuknya adalah laptop, atau contohnya bentuknya notebook dan seterusnya. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang spesifikasi dari IEEE 802.1. Ini merupakan salah satu perangkat yang memang sudah dibuat oleh pabrikan, terutama untuk pabrikan yang arahnya ke pabrikan perangkat wireless contohnya. Jadi menggunakan spesifikasi atau menggunakan acuan dari IEEE 802.11. Sama seperti contohnya kalau pabrikan dari perangkat jaringan, mereka akan beracuan pada model OSI layer dan model TCP/IP. Meskipun perangkatnya beda, tapi tetap bisa saling terhubung. Sama halnya dengan perangkat-perangkat wireless. Jadi acuan mereka adalah ke IEEE 802.11. Ini merupakan standar untuk memproduksi yang namanya perangkat yang berhubungan dengan wireless. Oke, mulai dari 802.11b, 11a, 11g, 11n, dan AC. Ini kalau dilihat dari kecepatan dan frekuensinya agak sedikit berbeda. Yang paling rendah yang 11b, kecepatannya cuma 11 Mbps. 11A 54, 11G ini 54, cuman frekuensinya yang agak berbeda.
802.11n ini sampai 100 Mbps, apalagi yang AC ini sampai 1300 Mbps. Berikut frekuensinya. Makanya kalau kita beli perangkat seperti access point, kita perhatikan dulu untuk spesifikasi yang ada di perangkat access point tersebut. Nanti untuk frekuensi dan kecepatannya berapa yang kita butuhkan tergantung dari perangkat-perangkat yang nantinya akan kita hubungkan ke jaringan wireless yang ada di sekitar kita. Contoh untuk perangkat IEEE, contohnya seperti perangkat ini. Access point merek TP-Link wireless N300 contohnya. Kalau dilihat dari spesifikasi dari IEEE 802.11, dia support ke 11B, 11G dan 11N. Maksudnya apa? 11B dia bisa, 11G dia bisa, sampai nanti yang 11N tadi sampai kecepatannya maksimum 100 Mbps. Kurang lebih seperti itu kalau kita ingin membeli suatu perangkat yang nantinya akan kita gunakan untuk menghubungkan jaringan wireless yang ada di sekitar kita. Ada lagi contohnya yang model seperti ini, model access point Ubiquiti contohnya, dia menggunakan yang 11 AC. 11 AC di sini dia support A, B, G, N, dan AC. Sampai 1300 ya, 1300 Mbps. Selanjutnya frekuensinya dia ada beri di berapa. Ini kurang lebih untuk acuan dari perangkat yang nantinya akan kita gunakan, terutama untuk menghubungkan jaringan wireless yang ada di sekitar kita contohnya. Oke, selanjutnya untuk jenis wireless LAN card. Ada beberapa jenis wireless LAN card. Kalau contohnya kita akan menggunakan contohnya akan menghubungkan PC kita ke jaringan wireless card-nya, wireless LAN-nya ke jaringan wireless, mau nggak mau kita nanti harus menggunakan perangkat tambahan. Contoh, nanti kita bisa pasang di slot PCI. Ini contohnya slot PCI, tinggal kita beli perangkat namanya wireless card, contohnya seperti ini. Jadi PC yang kita miliki pun bisa dihubungkan dengan yang namanya jaringan wireless. Atau contohnya PCM CIA, contohnya yang biasanya ada di laptop biasanya. Yang ada di laptop contohnya yang biasa disebut dengan WLAN. Oke, bentuknya contohnya seperti ini nih untuk yang PCM CIA. Ada lagi contohnya kita bisa menggunakan wireless USB. Kalau memang contohnya kita nggak mau contohnya menggunakan wireless card yang ada di PC atau contohnya wireless card yang ada di laptop bermasalah, kita bisa menggunakan wireless USB. Contohnya modelnya seperti ini contohnya. Ini yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, selanjutnya saya bahas tentang jenis wireless LAN. Wireless LAN rumah, pribadi, atau bisnis kecil biasanya. Yang pertama, wireless LAN rumah atau bisnis menggunakan 1 atau 2 titik akses point biasanya untuk menyiarkan sinyal dari sekitar radius 100 hingga 200 kaki contohnya. Jadi nggak terlalu banyak. Bedanya contohnya dengan yang ada di perusahaan. Kalau yang kelas perusahaan biasanya dia menggunakan sejumlah besar titik akses individu untuk menyiarkan sinyal ke area yang luas contohnya. Jalur akses memiliki lebih banyak fitur daripada peralatan wireless LAN di rumah atau kantor kecil, seperti keamanan yang lebih baik, autentifikasi, manajemen jarak jauh, dan seterusnya. Jadi kalau sudah mencakup perusahaan atau institusi, umumnya biasanya akan ada yang namanya keamanannya lebih baik, autentifikasinya, manajemen jarak jauhnya pun biasanya akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya security. Nah, selanjutnya untuk manajemen jarak jauh, contohnya kita harus menambah yang namanya antena tambahan biasanya. Makanya bisa jadi kita menggunakan contohnya menggunakan access point outdoor biasanya. Selanjutnya saya akan bahas tentang kelemahan dan kelebihan dari wireless LAN. Kelebihan dari wireless LAN yang pertama mobilitas tinggi, terutama kalau seumpamanya usernya mobilitasnya tinggi, dalam artian sering ganti-ganti. Pengguna dapat menggunakan wireless LAN untuk mobilisasi kegiatan yang mereka lakukan. Yang kedua, instalasi mudah dan murah. Jaringan WLAN dapat digunakan menjadi salah satu alternatif untuk menghubungkan perangkat smartphone dan PC contohnya. Ini yang arahnya ke kelebihan dari wireless LAN. Yang ketiga, fleksibel. Fleksibel yang dimaksud di sini adalah pengguna tidak perlu berdiam di suatu tempat untuk terhubung ke jaringan wireless LAN. Jadi kita bisa pindah contohnya sebatas contohnya jangkauannya masih bisa dijangkau oleh jaringan wireless LAN sendiri. Cuman wireless LAN di sini pun punya kelemahan. Kelemahannya contohnya kerahasiaan data kurang terjamin. Kerahasiaan data yang digunakan sangat kurang dalam penjaminannya contohnya. Yang kedua, sinyal sering terganggu. Salah satu masalah yang timbul apabila menggunakan sistem wireless LAN adalah sinyal biasanya. Kenapa? Karena dia menggunakan gelombang radio. Ini salah satunya. Oke, ini kalau berbicara tentang jaringan wireless LAN yang nantinya pun kita bisa gunakan di
institusi kita atau contohnya di rumah kita sesuai dengan kebutuhan. Ini yang agak sedikit berbeda dengan jaringan LAN. Kalau jaringan LAN memang base-nya kita menggunakan kabel, tapi kalau jaringan wireless LAN kita menggunakan media transmisi wireless atau yang non kabel. Tergantung untuk mode-nya apakah kita akan menggunakan yang mode ad hoc atau menggunakan yang infrastruktur. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.